Minasan, konnichiwa. Watashi wa Atarashi Nihongo no Sensei desu. Watashi wa Nadia desu. Kalian bisa panggil saya Nadia Sensei. Jangan terbalik ya, nama dulu baru Sensei. Oke, pada pertemuan kita yang pertama ini, walaupun kita masih belajar melalui daring, tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar yaitu Ayu Sang no Kazoku. Tapi sebelumnya kita mau bahas Watashi no Kazoku dulu. Materi yang terakhir kalian pelajari bersama Wafa Sensei. Kalian masih inget nggak Kazoku itu artinya apa? Kazoku itu artinya keluarga. Dan Kyoda itu artinya saudara. Lalu selanjutnya ada cara penyebutan anggota keluarga sendiri. Dari mulai sofu, sobo, kakek, nenek, cici, haha, ayah, ibu. Lalu ada ani, ane, ototo, dan imoto. Kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, dan adik perempuan. Lalu ada watashi, cara penyebutan untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya lagi, minasang masih ingat nggak cara menyebutkan jumlah orang? Kalau minasang mau menghafal cara menyebutkan jumlah orang, minasang harus hafal dulu cara berhitung dalam bahasa Jepang dari mulai 1 sampai 10. Sensei ulang ya. Ichi 1, ni 2, sang 3, yong 4, go 5, roku 6, nana 7, hachi 8, kyu 9, ju 10. Nah, cara menyebutkannya itu tinggal ditambahin nin aja. Jadi misalkan 3 orang, sanin, yonin, gonin, rokunin itu. Tapi yang berbeda itu cara menyebutkan jumlah 1 orang dan 2 orang. Mereka ini spesial. Jadi kalau 1 itu bukannya ichining tapi hitori. Dan 2 orang itu bukannya nining. Aneh kan? Jadi futari. Ingat ya minasang, yang spesial ini 1 dan 2. Jadi hitori dan futari. Yang lainnya tinggal ditambahin aja tuh. Misalkan tadi 3 orang jadinya sanin. Oke, kalau minasang udah hafal cara menyebutkan jumlah orang, kita bakal pindah ke bab selanjutnya. Yang tadi Sensei bilang. Ayu Sang no Kazoku. Jadi di sini kita pakai contoh keluarganya Ayu ya minasang. Nah, cara penyebutan keluarganya Ayu ini berbeda dengan cara penyebutan keluarga kita sendiri. Jadi misalkan nih contohnya kita manggil kakeknya Ayu itu Oji Sang. Ya, bukan Oji Sang, tapi Oji Sang. I-nya itu panjang minasang. Kalau kalian panggilnya Oji Sang, itu nanti artinya beda, jadi bukan kakek. Lalu ada Oba Sang, ini juga A-nya panjang. Jadi Oba Sang, bukan Oba Sang. Lalu ada Oto Sang, ada Oka Sang. Terus ada Oni Sang, One Sang, ada Ototo Sang, ada Imoto Sang. Jadi kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, dan adik perempuan. Lalu kalau kita mau manggil Ayunya itu kita harus pakai sang ya minasang, supaya kita lebih sopan gitu minasang. Jadi sang itu tuh di belakang nama orang lain itu kesannya kita kayak menghormati dia, jadi itu biar lebih sopan. Kalau kita panggil nama aja biasanya itu di Jepang gak sopan, jadi harus pakai sang. Nah, kalau minasang udah hafal yang tadi, sekarang kita pindah ke pola kalimatnya. Pola kalimatnya ini ada 3 kata benda yang disebutkan. Yang pertama itu kata benda orang, ditambah partikel wa, ditambah kata benda saudara orang lain, ditambah partikel ga, ditambah kata benda jumlah orang, dan imas. Nah, di sini ada contohnya. Ayu sang wa one sangga hitori imas. Yang artinya Ayu mempunyai 1 orang kakak perempuan. Nah, minasang, sekarang kita masukin ya, kita klasifikasiin.
Jadi kata benda orang itu yang dimaksud di sini ayusang. Terus ada partikel wa. Nah, partikel ini udah nggak bisa diganggu gugat. Lalu ada kata benda saudara orang lain. Di sini yang diceritain onesang, kakak perempuannya si Ayu. Nanti minasang bisa ganti-ganti, jadi tadi ada imoto, adik perempuan, ada ototo sang. Terus ada lagi partikel ga. Ini juga partikel yang nggak bisa diganggu gugat. Dan yang terakhir ada kata benda jumlah orang. Nah, ini yang tadi kita hafalin minasang. Kalau misalkan di sini contohnya itu hitori yang artinya satu orang. Tadi kalau 2 futari ya minasang. Lalu 3 sampai 10 ke atas itu ngikutin cara menghitung dalam bahasa Jepang ya minasang. Terus ditambahin ning, jangan lupa ditambahin nin. Jadi kayak misalkan tadi 3 orang jadinya sanin. Terus ditambah lagi imas. Nah, imas ini masih ingat gak minasang artinya apa? Imas itu artinya mempunyai. Nah, yang di sini yang dimaksud imas itu onesangnya ini. Jadi si Ayu punya kakak perempuan. Oke, sekarang kita pindah ke contoh kalimat lain. Yang pertama ada Ayu sang wa one sangga futarito imoto sangga hitori imas. Nah, kalau ini sama yang kayak tadi tapi ditambahin. Jadi di belakangnya ditambahin lagi kalimatnya supaya panjang. Ditambahin dengan menyambungkan pakai dan. Dannya itu di sini to ya minasang. Jadi to itu artinya dan. Sama minasang. Ayusang wa onesangga futari. Jadi Ayusang punya 1 kakak perempuan dan imoto sangga hitori imas. Dan punya 1 adik perempuan. Lalu yang kedua ada contoh kalimat Ayusang wa hitoriko des. Artinya Ayu adalah anak tunggal. Lalu yang ketiga ada contoh kalimat Ayusang wa oni sangga imaseng. Nah, ini cara menyebutkan kalau kita misalkan gak punya saudara. Jadi si Ayu ini gak punya kakak laki-laki. Jadi Ayusang wa oni sangga imaseng. Ayusang tidak mempunyai kakak laki-laki. Itu minasang. Minasang wakarimashita ka? Semoga mengerti ya minasang. Hai minasang, kokomade owarimashita. Sampai di sini selesai. Minasang, arigatou gozaimasu. Mata raishu, sampai jumpa minggu depan.